Assalamualaikum. Halo, Sobat Sains. Siap menjelajahi fakta-fakta keren tentang dunia di sekitar kita. Pembahasan singkat kali ini tentang kucing. Di sebuah rumah yang hangat dan penuh ketenangan, seekor kucing kecil melangkah pelan sambil mengibaskan ekornya. Hewan mungil yang memiliki nama ilmiah Felis catus ini sudah lama hidup berdampingan dengan manusia. Kucing merupakan mamalia karnivora dari keluarga Felidae, keluarga yang sama dengan singa dan harimau. Karena itulah, meskipun terlihat lucu dan menggemaskan, sebenarnya kucing rumahan masih memiliki naluri alami layaknya saudara besar mereka di alam liar. Seiring berjalannya waktu, kucing menjadi salah satu hewan peliharaan paling populer di dunia. Tingkahnya yang unik, mulai dari berlari mengejar bayangan, tidur di sudut rumah, hingga mengeong meminta makanan, membuat banyak orang jatuh hati. Ada berbagai jenis kucing ras yang terkenal, seperti Persia yang berbulu lebat, Siam dengan mata indahnya, Mang yang berekor pendek, hingga Sphinx yang tidak berbulu. Namun, jumlah kucing ras sebenarnya sangat sedikit dibandingkan kucing campuran atau kucing kampung yang sering kita temui di sekitar rumah dan jalanan. Meski dikenal lucu dan manja, kucing juga memiliki kebiasaan yang kadang membuat pemiliknya tersenyum heran. Kucing termasuk hewan nokturnal, artinya mereka lebih aktif pada malam hari. Tidak jarang saat manusia sedang tertidur lelap, kucing justru berlari, bermain, atau mengeong mencari perhatian di tengah malam. Menariknya, kata kucing sendiri ternyata memiliki sejarah panjang. Kata tersebut berasal dari bahasa Melayu kuno dan diwariskan dari bahasa Proto-Melayu Polinesia Barat yang diperkirakan berbunyi kutin. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, kata cat berasal dari bahasa Inggris kuno cat, yang diyakini berakar dari bahasa Latin akhir catus. Dari masa ke masa, hewan kecil ini tidak hanya menjadi teman manusia, tetapi juga meninggalkan jejak dalam bahasa, budaya, dan kehidupan sehari-hari di berbagai belahan dunia. Jutaan tahun yang lalu, jauh sebelum kucing tidur nyaman di sofa rumah manusia, keluarga besar mereka telah menjelajahi alam liar sebagai pemburu tangguh. Keluarga itu dikenal dengan nama Felidae, kelompok mamalia pemangsa yang berkembang sangat cepat dan melahirkan banyak spesies hebat seperti singa, harimau, cougar, hingga kucing kecil yang kini hidup bersama manusia. Para ilmuwan percaya bahwa seluruh anggota keluarga ini berasal dari nenek moyang yang sama sekitar 10 hingga 15 juta tahun yang lalu. Di antara keluarga besar tersebut, terdapat satu kelompok bernama Felis, yaitu kumpulan kucing-kucing kecil yang terdiri dari beberapa spesies. Dari kelompok inilah muncul kucing domestik yang kita kenal sekarang dengan nama ilmiah Felis catus. Meski terlihat jinak dan menggemaskan, ternyata mereka masih memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kucing liar. Pada abad ke-18, seorang ilmuwan terkenal bernama Carolus Linnaeus pertama kali mengklasifikasikan kucing domestik sebagai Felis catus. Namun, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan modern dan penelitian tentang hubungan genetik, para ilmuwan mulai memahami bahwa kucing rumah sebenarnya merupakan bagian dari subspesies kucing liar, yaitu Felis silvestris. Karena itu, hubungan antara kucing peliharaan dan kucing liar ternyata jauh lebih dekat daripada yang dibayangkan banyak orang. Para peneliti juga menemukan bahwa seluruh kucing dalam genus Felis kemungkinan berasal dari nenek moyang yang hidup sekitar 6 hingga 7 juta tahun lalu di wilayah Asia. Menariknya, berbeda dengan anjing yang mengalami banyak perubahan selama dijinakkan manusia, kucing hampir tidak berubah secara drastis. Bentuk tubuh, naluri berburu, hingga perilakunya masih sangat mirip dengan leluhur liar mereka. Itulah sebabnya, seekor kucing rumahan yang lucu dan sering bermanja di dekat manusia sebenarnya masih menyimpan jiwa petualang alam liar. Bahkan, banyak kucing domestik yang mampu bertahan hidup sendiri di alam bebas dan kadang masih kawin silang dengan populasi kucing liar. Di balik suara dengkuran lembut dan tingkah menggemaskannya, tersimpan warisan panjang dari keluarga pemburu hebat yang telah hidup jutaan tahun di bumi. Sejak ribuan tahun lalu, hubungan antara manusia dan kucing mulai terjalin secara perlahan. Awalnya, tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang lebih dulu mendekat, manusia atau kucing. Di sudut-sudut desa kuno, saat manusia mulai menyimpan hasil panen mereka, tikus dan hama pun berdatangan. Kehadiran hama itu tanpa sengaja menarik perhatian seekor pemburu kecil yang lincah, kucing liar. Ada yang percaya bahwa manusia sengaja menjinakkan kucing karena kemampuannya berburu tikus dan menjaga persediaan makanan. Namun, ada juga teori lain yang lebih menarik. Bisa jadi manusia sebenarnya hanya membiarkan kucing tinggal di sekitar mereka. Kucing-kucing itu perlahan terbiasa hidup dekat manusia karena banyak mangsa mudah ditemukan di pemukiman. Dari generasi ke generasi, hubungan itu berkembang dengan sendirinya hingga akhirnya kucing menjadi hewan peliharaan yang akrab di rumah-rumah manusia. Cara berburu kucing pun mirip dengan kerabat besarnya, seperti singa dan harimau.
Mereka mengintai dengan diam, bergerak perlahan tanpa suara, lalu menerkam mangsanya dengan cepat. Dengan gigi taring yang tajam, kucing menggigit bagian leher mangsa untuk melumpuhkan lawannya dalam sekejap. Naluri itu masih melekat kuat, meskipun mereka hidup nyaman di dalam rumah manusia. Walaupun kucing jarang membahayakan manusia karena ukurannya kecil, mereka tetap memiliki sisi liar yang perlu dihormati. Cakaran kukunya yang tajam bisa melukai, dan gigitan kucing juga dapat berbahaya jika membawa penyakit seperti rabies. Namun, di balik naluri pemburu tersebut, kucing tetap menjadi sahabat manusia yang setia, hewan kecil yang dulunya datang sebagai pemburu hama, lalu perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia di seluruh dunia. Di balik tubuh mungil dan wajah menggemaskan seekor kucing, tersimpan jiwa pemburu yang telah diwariskan sejak ribuan tahun lalu. Kucing dikenal sebagai karnivora sempurna, hewan pemakan daging dengan tubuh yang dirancang khusus untuk berburu. Gigi-giginya yang tajam bekerja seperti gunting alami, mampu merobek daging dengan mudah. Bahkan ketika seekor kucing sedang bermain dengan mainannya, gerakannya sebenarnya mencerminkan naluri predator yang masih sangat kuat. Walaupun sering terlihat hidup sendiri dan tidur santai di sudut rumah, kucing ternyata memiliki kehidupan sosial yang unik. Di alam liar, mereka dapat membentuk kelompok kecil atau koloni, meskipun tidak berburu bersama seperti singa. Setiap kucing memiliki wilayah kekuasaan sendiri yang dijaga dengan serius. Kucing jantan biasanya memiliki wilayah paling luas, sedangkan kucing steril cenderung memiliki daerah yang lebih kecil. Menariknya, di antara wilayah-wilayah itu ada area netral, tempat para kucing bisa saling melihat dan bertemu tanpa langsung bertengkar. Namun, suasana bisa berubah ketika seekor kucing asing memasuki wilayah kekuasaan kucing lain. Awalnya mereka hanya saling menatap tajam, lalu terdengar suara desisan dan geraman sebagai peringatan. Jika si pendatang tidak pergi, perkelahian singkat pun bisa terjadi. Saat bertarung, kucing akan menegakkan bulunya dan melengkungkan punggung agar terlihat lebih besar dan menakutkan. Dengan cepat mereka saling menamparkan menggunakan kaki depan, kadang disertai gigitan tajam. Meski terdengar ganas, perkelahian serius sebenarnya jarang terjadi karena kucing yang kalah biasanya segera melarikan diri. Bekas kehidupan keras itu sering terlihat pada kucing jantan liar yang memiliki luka di telinga atau hidung akibat perkelahian sepanjang hidupnya. Kucing betina pun bisa berubah sangat galak ketika melindungi anak-anaknya. Bahkan kucing yang sudah jinak dan steril tetap memiliki naluri untuk mempertahankan wilayah kecil yang dianggap miliknya. Semua perilaku itu berasal dari nenek moyang mereka, yaitu kucing liar gurun yang hidup di daerah panas dan kering. Karena itulah, hingga sekarang kucing sangat menyukai tempat hangat. Mereka senang berbaring di bawah sinar matahari, tidur dengan nyaman di tempat yang hangat, dan mencari area lembut untuk beristirahat. Kebiasaan mengubur kotorannya di pasir pun dipercaya berasal dari kehidupan leluhur mereka di gurun, sebuah naluri alami yang masih melekat pada kucing modern hingga hari ini. Meski kini hidup nyaman di rumah manusia, kucing sebenarnya masih membawa warisan dari leluhur mereka yang berasal dari daerah gurun. Karena itulah, tubuh kucing lebih cocok dengan suasana hangat dibandingkan cuaca yang terlalu dingin atau basah. Banyak kucing tidak menyukai hujan, kabut, ataupun salju. Mereka akan segera mencari tempat kering untuk menjaga suhu tubuhnya tetap hangat. Tidak heran jika sebagian besar kucing juga menghindari air dan enggan berendam. Namun, ada beberapa jenis kucing tertentu, seperti Norwegian Forest Cat dan Maine Coon, yang memiliki bulu tebal sehingga lebih mampu bertahan di daerah dingin. Bahkan ada ras Turkish Fan yang terkenal justru suka bermain air. Di balik sifat mandiri mereka, kehidupan seekor kucing juga penuh cerita sejak lahir. Masa kehamilan induk kucing berlangsung sekitar 2 bulan. Ketika anak-anak kucing lahir, mereka datang ke dunia dalam keadaan sangat rapuh, mata mereka masih tertutup dan telinga mereka belum dapat mendengar. Selama beberapa hari pertama, mereka hanya bergantung pada kehangatan dan susu dari induknya. Perlahan, pada usia sekitar 1 minggu lebih, mata kecil mereka mulai terbuka dan mereka mulai mengenal dunia di sekitarnya. Induk kucing sangat melindungi anak-anaknya. Karena itu, anak kucing yang baru lahir sebaiknya tidak terlalu sering disentuh manusia agar induknya tetap merasa aman. Setelah berusia sekitar 6 hingga 7 minggu, anak-anak kucing mulai belajar mandiri dan disapi oleh induknya. Beberapa bulan kemudian, mereka tumbuh menjadi kucing remaja yang aktif dan penuh rasa ingin tahu. Tubuh kucing umumnya tidak terlalu besar. Berat rata-rata mereka hanya beberapa kilogram saja, meskipun ada kucing yang menjadi sangat gemuk jika makan berlebihan. Namun di balik tubuh kecil itu, kucing memiliki kemampuan indera yang luar biasa. Mereka terkenal sangat pemilih soal makanan. Hal ini bukan sekadar kebiasaan manja, melainkan karena kucing memiliki organ